Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sustanto dengan nomor 2205 Sistem Informasi A angkatan 2022. Di sini saya ingin presentasikan proyek UTS saya, yaitu redesign sebuah website Facebook. Di sini kita masuk ke indeks HTML-nya. Ya, di sini dia diawali dari sebuah head atau sebuah untuk melakukan sebuah inisiasi dari. Di sini saya menggunakan CSS dan menggunakan font juga untuk membuat fontnya lebih bagus. Oke, mari kita lihat dahulu websitenya, tampilan websitenya. Adalah tampilan websitenya. Di sini ada fiturnya, ada bagian tempat untuk search. Ini ada sebuah menu yang nanti ada pengaturannya. Nah, di sini ada plus, ini buat memposting sesuatu. Di sini ada messenger, ada foto profil saya. Di sini ada menu home, menu group, menu reels, menu marketplace, pemanan, dan exit. Sini adalah halaman sebuah postingan. Lalu sini di kanan ada stories, ada search untuk mencari teman dan mencari kontak atau teman. Sini ada halaman postingan. Di sini juga kita dapat, dalam HTML kita dapat memberikan sebuah video secara langsung yang terintegrasi pada YouTube. Juga bisa dilakukan full screen juga. Oke, lanjut ke postingan selanjutnya. Ini ada beberapa postingan telah saya buat melalui HTML dan CSS. Iya, ini CSS-nya saya gunakan. Ini adalah tampilan style CSS saya, codingan yang digunakan untuk mempermudah pengodingan sehingga tidak perlu mengulang-ulangi kembali sebuah komponennya. Di sini saya menggunakan beberapa CSS dikarenakan saya tidak ingin variabel-variabel atau kelas-kelas itu saling bertabrakan, sehingga ada beberapa halaman yang terintegrasi pada satu CSS. Ini adalah style CSS. Ada juga halaman tertentu yang menggunakan story CSS. Misalnya ini halaman story menggunakan CSS-nya sendiri, lembar CSS-nya sendiri. Komponen CSS ini saya gunakan di sini. Ya, ini berbeda dengan yang lain. Di sini berikan sebuah panah dan space-nya, setiap variabel, bordernya, over button, background color, card-nya, ada shadow-nya, ada border radius juga. Lalu di sebuah komponen cuman hanya beberapa saja, sama seperti kelas yang lain. Namun ini saya gunakan untuk mempermudah jika card seperti ini, lalu profil seperti ini. Oke, lanjut ke halaman index HTML. Ini halaman beranda. Di sini ada headernya. Di sini saya seharusnya jadi saya taruh di bagian CSS, namun karena ada beberapa yang tabrakan, jadi saya terus di sini sehingga lebih mudah bagi saya. Lalu sini ada headernya.
Ini headernya bagian sini, codingan untuk header, dan terdiri dari beberapa kelas. Ada beberapa close, ada beberapa Facebook, semuanya ini menggunakan CSS ini. Sebanyak ini kelasnya, ada banyak kelas yang saya gunakan. Lalu sini ada sidebar menu. Ini adalah sidebar menu, ada halaman di halaman beranda atau halaman home, ada codingannya, ada kelas-kelasnya. Saya gunakan agar lebih mudah dan tidak memenuhi atau membuat rumit di bagian codingan HTML. Sini terintegrasikan sehingga ketika saya klik halaman marketplace maka akan terhubungkan ke halaman marketplace. Lalu ini ada membuat feed atau postingan. Ini dia. Lalu lanjut ke halaman postingan juga. Ini saya memiliki video di sini dari YouTube. Saya sambungkan dalam HTML menggunakan iframe ini, perintah iframe. Lanjut ke ini pas footer di kelasnya ini, kelas postingan ini, kelas feed, sudah like, comment, and share. Lanjut ke postingan selanjutnya, postingkan Elon Musk, dan ini adalah deskripsinya. Oke, lanjut lagi ke postingan Tony Stark. Sini ada foto profilnya, ini deskripsi namanya dan tanggalnya. Ini ada deskripsinya, deskripsi postingan. Saya menggunakan lanjut. Oke, ini sebuah ya, ini bagian story bagian sini, storynya orang-orang yang terkoneksi dengan saya atau saya ikuti dalam Facebook. Storynya menggunakan kelas bubble untuk membuat sebuah foto profilnya dan gambar-gambarnya. Ini semua. Lalu kontak sama menggunakan bubble juga sama. Lalu ada kontak, ini ada bagian kontak, sectionnya kontak yang bersama menggunakan kelas profile image. Semuanya hampir sama menggunakan profile image karena bentuknya bulat, membuat bulat. Image ini perintah-perintahnya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Buat bulat ini menggunakan radius 50% dan objeknya 100 agar tidak keluar dari bubble. Ini fit agar rata tengah dan tidak memperbesar atau memperkecil, namun dia menyesuaikan.
lengkap bentuknya. Oke, kita langsung saja masuk ke halaman sebelumnya, yaitu exit. Oke, ini halaman login awal Facebook. Di sini ada logo Facebook, email dan kata sandi. Sini bisa bintang-bintang seperti ini, lalu ada text box untuk masuk, kata sandi, text box untuk buat akun baru. Di sini juga ada tampilan yang seperti yang di Facebook, yaitu history masuk, kemudian notify atau notificationnya. Oke, sini kita masuk ke HTML-nya halaman login, sama seperti sebelumnya. Bukan CSS, 4 CSS ini sebagai library, dan fonts juga untuk ambil fonts juga. Ini untuk title nama ini. Ini ada settingan standar. Ada masuk ke bagian bodinya sudah dimasukkan dalam CSS. Di loginnya, background colornya putih, dan ini center, displaynya flat, marginnya zero, fontnya Roboto. Jadi semua fontsnya ini menggunakan Roboto ya. Lanjut, ini ada sebuah input text, input box, sebuah email, input box password, ada buttonnya masuk. Kalau ada password ini agar warnanya biru kelasnya, ada password agar warnanya biru, yang letak kata sandi ini kelasnya password. Ada password akun untuk membuat sebuah box buat akun baru. Selanjutnya ada profile section untuk memisahkan dari ini semua. Lanjut ke halaman selanjutnya. Lalu kita kembali lagi ke halaman home atau halaman beranda. Setelah kita masuk di halaman login, kita lanjut ke halaman stories. Ini adalah tampilan dari halaman stories. Ini ada headernya, ini ada sebuah searchnya, atau ada home, menu, menambahkan sebuah cerita, lalu messenger, lalu ke halaman profil. Dan ada sebuah menu-menu, ada untuk membuat cerita, lalu di pilihan cerita dari teman-teman atau orang-orang yang kita ikuti. Ini ada gambarnya, story apa yang dia buat, mari kita bisa mengomentarinya. Oke, kita lihat dari kode HTML-nya sama seperti sebelumnya, menggunakan aset. Oh, ini berbeda ya, kita menggunakan aset yang berbeda, CSS yang berbeda, yaitu menggunakan story CSS karena bentuknya berbeda halamannya, sehingga saya agar lebih mudah dan tidak ribet, saya menggunakan lembar CSS yang baru, sehingga menguranginya terjadinya tabrakan plus. Oke, ada headernya, lalu ada bagian jadi dua kontainer, bagian kiri dan bagian kanan nanti. Ini bagian sini, ada kelas bingkai, bingkainya itu buat foto profilnya
garis bulat itu mungkin bisa kita lihat ya di CSS di kelasnya bingkai. Ini kelas bingkainya apa tadi, bingkai span. Bingkai span 1. Kita tinggal kopas ini karena kelasnya bentuknya sudah dibuat di halaman di codingan CSS, sehingga kita tinggal memanggilnya dan mengisinya saja. Di bagian kanan, kontainer yang kanan yang terdapat sebuah deskripsi dari story yang di upload oleh teman-teman atau orang yang kita ikuti. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di halaman marketplace. Adalah tampilan dari halaman marketplace, headernya sama seperti di bagian story tadi. Dapat search, logo, home, untuk kembali ke home, menu, lalu untuk menambahkan barang, messenger, dan ke tampilan profil atau foto profil. Yang bedakan di sini ada sebuah tema atau tema produk yang dijual di marketplace. Ada mobil, properti, musik, elektronik, peliharaan, dan lain-lain. Di sini juga ada lokasinya, yaitu Surabaya. Oke, ini ada barang-barang yang dijual, produk-produk yang dijual oleh pengguna Facebook lainnya. Di sini ini ada menggunakan card ya, ini ya, dan CSS. Ada foto produknya, ada harga produk, ada nama produknya, lalu lokasinya. Sini ada button untuk melihat secara detail sebuah produknya. Oke, kita masuk ke codingan HTML-nya. Kita menggunakan beberapa aset di sini, font juga. Ini headernya kenapa taruh sini, karena tampilannya berbeda dengan halaman yang lainnya, sehingga agar tidak terjadi tabrakan dalam sebuah kelas yang lain. Untuk agar lebih mudah, saya menjadikan satu saja di HTML. Oke, ini untuk headernya. Dengan headernya sama seperti yang lainnya. Ini ada sebuah codingan untuk tema-tema dari produknya, sudah terintegrasikan pada beberapa kelas ya, sehingga kita hanya memanggilnya saja dan mengganti-ganti namanya. Ya, ini bekas dari saya kopas saja nih. Ya, lanjut jangan lainnya, langsung masuk ke dalam ini. Sebelumnya di bagian ini lokasi sebuah atau filter, sebuah tempat yang itu juga fitur dari Facebook sendiri. Lalu masuk ke halaman, masuk ke bagian produk-produk dan nama produknya menggunakan class card. Nah, di sini kita memanggil aset dari sini, aset image. Ada harga produk, nama produk, kasih. Ini ada buttonnya, button untuk sebuah kontainer, button delete. Oh, ini namanya ya, ini sama seperti yang
badan yang ada di dalam pertemanan. Saya lupa mengganti namanya, namun bentuknya sama sehingga saya gunakan. Nah, lanjut hingga akhir ada beberapa produk. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya, itu halaman pertemanan dan permintaan pertemanan. Sama seperti yang halaman sebelumnya, ini headernya sama, tetap sama. Lalu ini ada dibagi menjadi dua, yaitu permintaan pertemanan dan teman, dan sini partnya juga berbeda. Sini ada opsi untuk melihat akun dan menolak permintaan pertemanan. Di sini di bagian teman hanya terdapat opsi untuk melihat akun. Kita masuk ke dalam codingan HTML-nya teman. Sebelumnya menginisiasi sebuah setnya, fonts dan lain-lain. Logonya, untuk header, lanjut, dan ini adalah cardnya, plus card untuk sebagai wadah profil orang-orang yang melakukan permintaan pertemanan. Ada search atau mengambil sebuah set dalam file. Ini ada kelas foto profil untuk menyeting atau membentuk ada profil. Foto profilnya ini sama dengan yang lainnya, ukurannya sama, bentuknya sama, dan fit juga. Oke, sini ada button untuk melihat akun dan untuk menolak akun yang warnanya berbeda, maka kelasnya juga berbeda. Sama hingga beberapa permintaan pertemanan. Oke, lanjut ke bagian teman. Menggunakan kelas bingkai, sama ini bingkai. Oke, kelas card sama seperti yang di atas juga. Yang membedakan di sini cuman menggunakan button konten, kelas button untuk melihat akun. Kembali ke halaman info. Ya, sekian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan sebuah proyek yang setelah saya kerjakan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.